Halo teman-teman semuanya, di video kedua kali ini di bab 3 saya akan membahas tentang opsi extrude lanjutan. Namun tentunya opsi ini tidak hanya di extrude saja tetapi mirip-mirip seperti fitur nanti yang lainnya. Oke, jadi di video kedua kali ini kita akan mendalami berbagai opsi and condition pada fitur extrude dan nanti kapan saja memilih yang tepat, dan nanti di video materi 3.2 itu nanti akan saya pisah menjadi dua video. Nanti video yang pertama yang ini dan yang kedua nanti khusus untuk latihan 3.2. Oke, jadi kalau misalkan kita melihat di dalam extrude itu nanti ada dua opsi yang bisa kita ubah-ubah, yaitu nanti ada opsi from, yaitu memilih referensi untuk memulai extrude, dan ada opsi direction 1, ini digunakan untuk memilih opsi untuk panjang dari extrude-nya. Dan teman-teman bisa pause dulu video ini untuk membuat sketsa berikut ini karena kita akan melatih menggunakan opsi extrude menggunakan sketch yang ada di sini. Dan nanti bisa gambar pada front plane ya. Jadi silakan nanti bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, saya akan langsung lanjut ke prakteknya menggunakan opsi extrude. Saya sudah menggambar di bagian front plane dan nanti teman-teman bisa membuat sketch seperti yang ada di gambar berikut ini. Oke, lalu selanjutnya saya akan extrude dari sketch ini. Sebenarnya bebas saja ya, misalkan 40 saja. Oke, seperti ini. Lalu saya sketch lagi, bebas saja di sini hanya untuk praktek opsi extrude. Misalkan ada sebuah lingkaran di sini. Jadi kita membuat sketchnya di permukaan yang sini ya. Oke. Baik, jadi yang pertama di sini kita itu bisa memilih opsi from. Jadi opsi from ini nanti ada 4, yaitu ada sketch plane, ada face, ada vertex, dan juga nanti ada offset. Nah, jadi kalau untuk sketch plane itu artinya extrude-nya ini dimulai dari bidang sketch. Jadi ya bidang sketch yang kita pilih, nah dimulainya dari situ, dari nolnya. Nanti panjangnya berapa kita bisa setting. Kalau face berarti dari permukaan, artinya ya permukaan dari suatu objek dari benda 3D-nya. Nah, kalau vertex ini dimulai dari suatu titik pada suatu model 3D. Nah, kalau offset sesuai namanya ya, kita juga sudah belajar offset di sketch, yaitu dimulai dari jarak tertentu dari sketch plane-nya. Jadi dihitung jaraknya tuh jarak dari si sketch plane-nya tersebut. Palingnya nanti seperti ini. Ini dari sketch plane langsung dari permukaannya. Terus di sini kita bisa pilih face ya. Jadi permukaan atau face-nya tuh nggak harus dari satu bidang yang sama. Terus kalau vertex berarti dia bisa dimulai dari suatu titik di sini. Terus kalau offset berarti misalkan di sini dari permukaan bidang sketchnya itu nanti berjarak berapa dari dimulainya si extrude-nya tersebut. Oke, kita akan coba, kita akan extrude ya. Oke, extrude-nya kita pilih yang sketch ini tadi. Oke, misalkan seperti ini, dan kita bisa memilihnya di bagian direction 1, di bagian from. Nah, kalau sketch plane ya berarti dimulainya dari permukaan sketchnya, yaitu di sini. Terus kalau yang face, misalkan saya pilih permukaan yang sini. Nah, berarti dia dimulainya extrude itu dari permukaan yang kita pilih. Nah, kalau misalkan permukaan yang mau kita rubah, kita bisa arahkan ke bagian pilihan dari face-nya. Kita bisa klik kanan dan kita bisa clear selection. Jadi untuk memilih ulang, misalkan dari sini itu juga bisa. Oke, lalu selanjutnya kalau vertex itu yang kita pilih adalah titik ya. Jadi nanti di sini titiknya tuh ada yang berwarna orange di sini. Jadi dia digunakan dari ujung titik ke ujung titik yang satunya. Misalkan saya mulai dari sini.
Nah, berarti dia dimulai untuk extrude-nya itu dari titik ini atau sejajar dengan titik yang kita pilih. Kalau misalkan saya clear, terus saya pilih sini, maka dia dimulai extrude-nya dari sebelah situ. Terus yang terakhir adalah ini ya, offset. Nah, kalau offset berarti kita masukkan berapa offsetnya. Misalkan kalau 20, nah berarti dia baru dimulai offsetnya sepanjang ini 40 mili, itu 20 mili dari permukaan bidang sketsnya. Jadi cara menghitungnya adalah seperti itu. Nah, itu untuk opsi yang dari from ini. Opsi yang kedua itu adalah opsi dari panjang extrude-nya atau di bagian direction. Sebenarnya di sini banyak sekali di bagian direction, tapi saya akan perkenalkan nanti yang kemungkinan akan sering digunakan. Yang pertama yang sudah kita gunakan sebelumnya adalah blind. Jadi blind ini menentukan panjangnya secara langsung. Jadi kita langsung ketik berapa panjangnya. Nah, kalau true all berarti panjangnya itu sampai ke paling ujung bendanya. Jadi misalkan seperti ini, ujung bendanya di sini, berarti kalau kita kasih true all, maka dia dimulai sketch plane-nya dari sini sampai ke ujung bendanya. Up to vertex berarti sampai ke titik tertentu, misalkan titiknya saya pilih di sini. Up to surface berarti sampai ke permukaan tertentu, misalkan saya pilih yang di sini. Offset from surface, nah jadi di sini panjang extrude-nya itu sampai dengan jarak tertentu dari suatu permukaan yang kita pilih. Misalkan permukaannya saya pilih yang ini, berarti kalau misalkan panjang extrude-nya 40, terus saya kasih di sini offsetnya 20, berarti 40 tambah 20 dari sini. Seperti itu. Nah, kalau mid plane itu secara simetris ya extrude-nya. Jadi misalkan saya extrude sepanjang 100, nah berarti ke sini 50, ke sini 50. Jadi cara menghitungnya seperti itu kalau yang mid plane. Nah, kita akan coba satu persatu. Oke, yang sudah biasa kita gunakan yaitu blind. Jadi blind ini digunakan untuk menentukan secara langsung. Jadi kalau saya ketik 30, maka dia akan terekstrudnya sepanjang 30. Jadi sesuai dengan yang kita input di sini. Kalau true all, nah berarti secara otomatis kita tidak perlu memasukkan dimensinya, dia akan di-extrude sampai ke ujung bendanya sini. Terus kalau up to vertex, berarti kita harus pilih titiknya. Misalkan titiknya saya pilih sini ya. Nah, titiknya saya pilih sini, berarti dia akan terekstrud sampai ke titik sini. Gitu. Up to surface berarti kita pilih permukaannya. Kalau permukaannya saya pilih sini, berarti dia akan terekstrudnya itu sampai ke permukaan yang kita pilih. Jadi untuk yang up to through all, up to vertex sama surface itu tidak perlu memasukkan berapa angkanya, tetapi dia akan menyesuaikan dengan parameter yang kita pilih. Offset from surface, jadi di sini kita pilih dulu, misalkan ini saya clear ya. Misalkan permukaannya saya pilih ini. Terus saya kasih 30 ya. 30. Nah, kenapa ini tidak muncul? Karena untuk offsetnya itu bisa offset ke arah sini atau offsetnya ke arah sana. Jadi kita bisa setting menggunakan reverse offsetnya. Berarti kalau saya kasih 30 mili di sini, dia akan terekstrud 30 mili dari permukaan yang kita pilih. Jadi jaraknya antara permukaan ini dengan ujungnya ini adalah 30. Nah, yang sisanya ini menyesuaikan. Seperti itu. Oke, terus kalau yang berikutnya adalah mid plane ya. Nah, kalau mid plane itu kita extrude-nya secara simetris. Jadi misalkan di sini saya kasih 100. Berarti 100 itu artinya dari ujung sini ke ujung sini itu adalah 100. Jadi masing-masing
dihitungnya dari bidang sketsnya ya. Itu ke sisi yang sini 50, ke sisi yang sini 50. Nah, totalnya itu adalah 100 ini. Oke, seperti itu. Misalkan di sini saya pilih yang true all, lalu saya klik OK. Nah, maka hasil extrude-nya adalah seperti ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke latihan 2, tapi latihan 2 ini saya akan pisah dalam video berikutnya. Baik, jadi itu saja yang saya jelaskan di video ini. Sekian dan terima kasih.